Baik saudara pemirsa, tentunya sebagaimana yang selalu kita dialogkan, selalu bagaimana kita sementara diskusi sepanjang kita berjalan terkait dengan pembangunan ini adalah tanggung jawab semua pihak. Pemerintah sebagai regulator dan para pelakunya termasuk masyarakat desa pihak ke pihak itu menjadi nyata dalam kaitan dengan percepatan pembangunan. Saudara pemirsa, mana dalam dialog pembangunan yang sedang kami keluarkan bahwa dalam kaitan pembangunan itu adalah tanggung jawab semua pihak rakyat di Indonesia dimanapun berada. Hakikat pembangunan itu sesungguhnya dimulai dari pemerintah desa hingga sampai tingkat pusat. Terkait dengan hal itu saat ini hadir di samping saya Kepala Desa Waltua Kecamatan Taibinu Kabupaten Kupang, Bapak Daniel akan siap memberikan penjelasan publik terkait dengan kiat-kiat yang sudah dibangun kurang lebih 3 tahun. Selamat sore Bapak Desa. Selamat sore. Selamat, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, luar biasa. Walaupun dalam situasi pandemi, tetapi saya lihat Bapak tetap semangat dalam melayani rakyat. Ya, Bapak tentunya banyak hal yang kita tahu bahwa Desa Waltua ini juga adalah satu desa yang berbatasan langsung dengan Kota Kupang. Gaya kehidupan masyarakatnya tentunya mengalami kemajemukan di sana. Dan Bapak sebagai penanggung jawab di desa ini tentunya memiliki strategi untuk menyatukan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Suara Bapak Desa saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pendidikan terkait dengan pembangunan yang ada di Desa Waltua. Kami Desa Waltua itu berbatasan langsung dengan Kota Kupang, yaitu Kelurahan Maulafa, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kelurahan Naimata, Kelurahan Penfui, Desa Bomata Barat, Desa Bomata, Desa Bomata Timur, Desa Kuaklalo, dan Desa Oleh-Salah. Di sini kami di Desa Waltua bisa dikatakan kami entiti kecil. Entiti kecil karena kami semua suku yang ada di wilayah Desa Waltua, termasuk suku asli Timur, sudah berbaur dengan suku-suku yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan bahkan di luar Nusa Tenggara Timur pun sudah banyak yang bergabung di Desa Waltua, dan disitulah keunikan yang terjadi di wilayah kami. Dari semua budaya itu ada di dalam, dan kita sangat bersyukur dengan keanekaragaman suku yang ada, dan semuanya kami bentuk sesuai dengan kondisi di setiap wilayah dusun masing-masing, sehingga pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Terlebih dalam sektor budaya, kami serahkan juga kembali kepada setiap suku untuk bisa melestarikan budayanya walaupun ada di Desa Waltua. Jadi itulah keunikan yang terjadi di sini, dan kami di sini tidak membedakan antara satu dengan yang lain, tetapi kami satu hati di dalam merencanakan dan membangun wilayah Desa Waltua. Dan selama 3 tahun dalam masa kepemimpinan saya, itu banyak, baru sedikit yang kami buat di desa dalam pembangunan. Pertama adalah pembangunan jalan, terus untuk pembangunan di dalam kesehatan dan pendidikan kami buatkan sumur bor, karena memang di wilayah desa kami ini memang kekurangan air, sangat kekurangan air, dan di situ satu harinya masyarakat per rumah tangga dalam 1 bulan itu membutuhkan 3 tangki air. 3 tangki air. Jadi dengan kondisi ini kami merencanakan untuk bisa mengurangi apa yang terjadi di masyarakat dengan kebutuhan air. Maka dari desa lewat perencanaan pembangunan dalam musyawarah desa, itu hal yang utama adalah air. Jadi kami buat sumur bor. Jadi kami sudah ada 5 titik sumur bor
yang sudah dibuat dan sudah dibangun dengan fasilitasnya, dan sampai dengan saat ini masyarakat sudah menikmati, dan setiap rumah tangga yang mengeluarkan 270 per bulan untuk kebutuhan air sekarang hanya mengeluarkan 30.000 rupiah untuk menggunakan air. Dengan banyaknya itu sama seperti 3 tangki air. 3 tangki air. Dan itu sudah berjalan sudah 3 tahun, dan itu kita kembalikan ke masyarakat sebagai pengguna pemakai fasilitas desa yang kami serahkan, dan mereka membentuk tim sendiri dalam pengelolaan air. Jadi dalam kondisi seperti ini banyak untuk kebutuhan air minum, untuk kebutuhan ternak, untuk kebutuhan mempergunakan lahan di sekitar area rumah, itu sudah sangat terbantu sekali. Sangat terbantu sekali. Jadi dengan kita ada banyak siswa, ada 2 SD dan 1 SMP yang kesulitan dengan penggunaan air. Tetapi sekarang sudah terjawab dan tidak memerlukan banyak biaya untuk membutuhkan air di sekolah. Lalu juga tentunya perlu kita tahu jumlah total jiwa di desa kita ini berapa dengan kakaknya berapa? Jadi untuk jumlah total kakak di wilayah desa Weltua ada 5 dusun, itu 806 kakak tersebar di 27 RT. 27 RT. 800-an kakak. 806 kakak. Ya. Terus ada 4.086 jiwa. Dengan luas wilayah desa ini dia berapa kilometer? Luas wilayah desa ini untuk sementara saya masih bekerja sama dengan BPN untuk peta desa lengkap. Untuk peta desa lengkap. Tetapi luas wilayah itu 9,9 km persegi. Ya. Tetapi kami masih menunggu peta karena COVID, sehingga pembentukan tata ruang dan peta wilayah itu belum tergambar, tetapi luas wilayahnya kurang lebihnya 9,9 km persegi. Lalu selama 3 tahun Bapak memimpin desa ini, kesulitan-kesulitan real yang dihadapi Bapak desa itu seperti apa? Jadi kesulitan real yang ada di lapangan adalah di desa adalah akses penghubung antar wilayah dusun. Itu yang sangat sulit kita bangun karena itu ada dibatasi oleh 3 kali yang cukup dalam. Jadi kami harus menggunakan poros utama. Sedangkan untuk kita membuat satu jalan penghubung untuk mempercepat itu sangat sulit karena itu butuh biaya. Jadi kami untuk sementara kesulitannya di akses penghubung di jalan. Terus yang kedua itu adalah membangun kerjasama dengan masyarakat antar dusun dan untuk mengubah pola pikir masyarakat. Itu yang mendapat kesulitan dari kami. Tetapi dalam 3 tahun ini walaupun seperti itu juga, tapi berkat kerjasama tokoh-tokoh masyarakat, semua unsur yang ada di desa semuanya bisa teratasi, dan program untuk menjalankan pembangunan di desa tidak ada kendala, dan bahkan untuk budaya gotong royongnya masih ada. Walaupun kita sudah majemuk, tetapi untuk budaya gotong royongnya masih ada. Jadi itu yang memperkuat kami untuk membangun desa ini. Ya. Lalu juga tadi ada satu hal yang sangat menarik, ya, ketika Bapak Desa katakan bahwa desa ini menjadi representan entiti kecil, bahkan Indonesia mini ya tadi, kemajemukannya luar biasa.
Ini strategi Bab Desa dalam kaitan dengan membina kerukunan antara ini seperti apa? Jadi kita membina untuk persatuan ini, kita pertamanya lewat pemuda, lewat gereja, tokoh-tokoh masyarakat. Kita bekerja sama untuk membangun perbedaan yang ada. Jadi kita dalam akses di bidang olahraga, kita bangun untuk mempersatukan semua elemen masyarakat yang ada. Di segi agama, kita kebanyakan di sini adalah Katolik dan Kristen Protestan. Jadi di sini kami ada kerjasama yang baik antara dua umat ini, dua gereja ini. Bahkan di wilayah Dusun 5 itu sudah ada persatuan ekumenenya. Persatuan ekumene antara dua gereja ini. Jadi pembangunan dari semua sektor agama dan kemasyarakatan semuanya bisa berjalan karena perpaduan ini. Dan di situ juga terjadi kawin mawin antara beberapa suku yang ada di sini, sehingga hubungan keakraban kekeluargaan itu ada, sehingga tidak mempersulit untuk kita bekerja sama dan membangun desa, Membangun kerukunan untuk tetap membangun dalam koridor persatuan dan kesatuan. Ya. Lalu juga saya perlu tahu tentang bagaimana intervensi langsung pemerintah provinsi dan kabupaten. Ini dukungan pemerintah kabupaten dan provinsi terkait dengan pembangunan di desa ini seperti apa? Jadi untuk dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah desa, secara dukungan memang banyak hal yang mereka dukung untuk membangun desa. Yang menjadi persoalannya adalah keterbatasan dana. Keterbatasan dana karena Kabupaten Kupang memiliki 160 desa, 17 kelurahan. Dan kami di wilayah Desa Oltua adalah cermin Kabupaten Kupang. Tetapi terkendalanya dengan dana ini yang untuk menjangkau pembangunan di Kabupaten Kupang, terkhusus di Desa Oltua, memang masih membutuhkan jangka waktu yang panjang. Jadi ada hal-hal teknis lain seperti pemberdayaan, itu sangat tersentuh sekali, bahkan dari pemerintah kabupaten memberikan ternak kepada masyarakat, karena kami di sini itu adalah masyarakat ternak, dan banyak bantuan yang diberikan kepada kelompok-kelompok ternak yang ada di wilayah desa, dan itu sudah terbukti dan merubah kehidupan ekonomi masyarakat. Dan kami di desa juga kami kucurkan dana juga untuk ekonomi masyarakat, untuk pemberdayaan. Kami di desa sudah memberikan 94 ekor sapi untuk masyarakat dan 152 ekor babi untuk kelompok perempuan. Sumber dananya Sumbernya itu dari dana desa. Dana desa. Dana desa. Sedangkan sumber dana dari kabupaten itu ada berapa kelompok, sekitar ada 13 kelompok yang sudah menerima itu dari kabupaten. Dan untuk dari dana desa itu bergulir. Bahkan tahun depan dana yang kami keluarkan itu sudah ada yang sudah menyetornya kembali, dan itu kita akan gulirkan ke masyarakat yang belum dapat. Kelompok lain yang belum sempat mendapat guliran dana itu. Ya. Ini sangat menarik ya. Artinya Bapak desa sementara sudah 3 tahun memimpin desa ini, dan masih tersisa 3 atau 2 tahun lagi ke depan. Masih tersisa 3 tahun. 3 tahun lagi. 3 tahun ke depan ini Bapak konsentrasi membangun dalam hal apa? Jadi untuk 3 tahun ke depan konsentrasinya masih di air bersih, karena itu untuk perluasan jaringan air bersih dan pembukaan akses penghubung jalan dan pembukaan jalan masuk ke lokasi-lokasi pertanian. Itu yang sementara dalam konsep ya, sudah punya grand design untuk 3 tahun ke depannya lagi. Baik saudara pemirsa, tentunya sebagaimana yang selalu kita dialogkan, selalu bagaimana kita sementara diskusi sepanjang kita berjalan.
terkait dengan pembangunan ini adalah tanggung jawab semua pihak. Pemerintah sebagai regulator dan para pelakunya termasuk masyarakat desa pihak-pihak itu menjadi nyata dalam kaitan dengan percepatan pembangunan. Tonton terus, saksikan terus melalui channel TV Rakyat News Daring, tentunya banyak hal yang akan disimak dan akan diketahui di sana. Atas perhatian disampaikan, terima kasih. Salam sehat.